Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Pemuja Misteri kalau kamu suka kisah horor, urban legend, dan cerita-cerita mengerikan lainnya. Kalau kamu sedang mendengarkan cerita ini dan kebetulan pernah melewati tanjakan Gombel, ada kemungkinan kamu pernah berada di tempat yang salah, di waktu yang salah. Jalan ini tidak dibangun di atas tanah kosong. Ia berdiri di atas jurang yang menyimpan terlalu banyak kematian yang tidak pernah dilaporkan. Dan malam ini, aku akan menceritakan apa yang benar-benar terjadi di sana. Siang hari, tanjakan Gombel hanyalah jalan menanjak. Tapi setelah tengah malam, banyak pengendara mengaku merasakan hal yang sama. Dada sesak, kepala berat, dan perasaan seolah ada yang memperhatikan dari sisi jurang. Ini bukan sugesti. Terlalu banyak orang yang merasakannya tanpa saling kenal. Sebelum menjadi jalur kota, kawasan ini adalah hutan sunyi. Pada masa kelam tertentu, tempat ini digunakan untuk menghilangkan orang. Tidak ada kuburan, tidak ada identitas. Tubuh-tubuh itu dibuang begitu saja ke jurang. Tanah ini bukan saksi bisu. Tanah ini dipaksa diam. Warga sekitar sering terbangun oleh suara benturan keras dari arah jurang. Saat dicek, tidak ada kendaraan jatuh, tidak ada apa-apa. Tapi suara itu selalu sama, seperti tubuh manusia yang dilempar, bukan sekali tapi berulang. Data kecelakaan di tanjakan Gombel kian mengerikan dan tak wajar. Banyak pengendara kehilangan kendali di titik yang sama. Rem mendadak blong, mesin mati tanpa sebab. Beberapa korban selamat mengaku mereka melihat seseorang di jalan sesaat sebelum kecelakaan. Seorang supir truk bersaksi dengan suara gemetar. Ia melihat perempuan berdiri di tanjakan, menunduk. Saat ia mendekat, perempuan itu mengangkat wajahnya, dan rem truk langsung tidak berfungsi. Setelah truk terbalik, perempuan itu menghilang. Tidak ada saksi lain, tidak ada jejak. Ardi dan Rian tidak tahu cerita-cerita itu. Malam itu mereka hanya ingin cepat pulang. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Jalanan kosong, terlalu kosong. Bahkan suara serangga pun nyaris tidak terdengar. Saat motor mulai menanjak, Ardi merasa kendaraannya berat, seperti membawa beban tambahan. Tangannya mulai gemetar. Keringat dingin muncul meski udara sangat dingin. Ia tidak berkata apa-apa, tapi Rian merasakan hal yang sama. Ardi melirik spion. Ia melihat rambut hitam menjuntai tepat di belakang helmnya. Rambut itu basah, menempel. Tapi saat ia menoleh, jok motor kosong. Dan justru itulah yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di tikungan tanjakan, mereka melihat seorang perempuan berdiri di tengah jalan. Bajunya putih kotor, rambutnya menutupi wajah. Ia tidak melambai, tidak bergerak. Ia hanya berdiri, seperti sudah menunggu sejak lama. "Mas, saya ikut." Suaranya pelan, datar, tanpa emosi. Bukan suara orang minta tolong, tapi suara orang yang tidak terbiasa ditolak. Ardi menambah gas, dan saat itulah suara tangisan muncul tepat di belakang mereka. Kabut turun sangat cepat. Jarak pandang tinggal beberapa meter. Udara berubah dingin menusuk, dan suara itu kini berbisik tepat di telinga Ardi.
Mas, saya jatuh di sini. Kalimat itu diulang terus, seperti rekaman rusak. Saat Ardi melirik spion sekali lagi, wajah perempuan itu sudah berada di samping helmnya. Matanya hitam, cekung. Senyumnya terlalu lebar, senyum seseorang yang akhirnya tidak sendirian. Rian membaca doa sekuat yang ia bisa. Suara jeritan muncul dari arah jurang, tangisan, tawa, semua bercampur. Lalu tiba-tiba, sunyi, kabut menghilang. Di warung bawah, seorang bapak hanya berkata pelan, "Kalian selamat, tapi yang naik sebelum kalian, gak semuanya turun."